kita tahu ya bahwa Ramadan ya, meskipun hadis ini hadis yang apa namanya, beberapa ulama menyebutkan hadisnya lemah ya, tentang 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari terakhir. Tapi saya akan meninjau ini dari sisi apa namanya, dari sisi raga saja ya. Ya, jadi subhanallah ya. 10 hari pertama Ramadan ya, biasanya orang-orang yang tidak banyak berpuasa di bulan Rajab atau Sya'ban, atau mungkin tidak terbiasa dengan lapar, itu akan merasakan tanda kutip apa ya, nggak nyaman ya tubuhnya ya. Ya, jadi 10 hari pertama tersebut, mungkin bahasa sederhana saya adalah atau bahasa sederhananya 10 hari detox gitu kan, 10 hari detox. Ya. Maka di bulan atau di 10 hari ini Bapak Ibu sekalian ya, kita betul-betul fokus ya, ibarat kata membayangkan satu saluran air ya, yang banyak tumpukan sampah di sana. Maka sebenarnya di 10 hari pertama itu fokuskan saja untuk bagaimana membersihkan saluran tadi ya. Berarti kalau Bapak Ibu atau mungkin saya boleh sarankan ya, di 10 hari pertama Ramadan itu coba mulai tingkatkan konsumsi air putihnya ya. Tingkatkan konsumsi air putih di bulan atau di 10 hari pertama Ramadan ya. Air putih apa? Ya, apa aja, air mineral tentunya yang masih mengandung mineral ya. Tapi saya lebih menyarankan air-air dengan mungkin pH netral atau alkali, terserahlah apapun mereknya, tapi jangan air yang asam ya, sifatnya netral atau alkali. Ya kalau bagus mah air zam-zam, kalau bisa dapat air zam-zamnya ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita membayangkan Bapak sekalian saluran tadi mungkin analoginya seperti itu gitu kan, yang penuh dengan sampah, maka air tadi ya itu akan merontokkan atau mungkin mengalirkan kotoran-kotoran pada saluran tadi itu dengan mudah ya. Yang pertama. Lalu yang kedua, sebagian besar ya, kalau kita lihat selokan, bukan selokan tapi mungkin saluran-saluran itu banyak sekali penumpukan lemak gitu kan, penumpukan lemak yang ada pada saluran tadi ya. Itu biasanya di saluran rumah, apa namanya, kamar mandi mungkin, atau mungkin saluran septic tank misalkan kayak begitu ya. Maka dalam pemahaman saya yang saya pelajari adalah kalau lemak ya lawannya dengan lemak juga. Jadi lemak lawannya dengan lemak juga. Nah, bagaimana caranya? Ya 10 hari pertama ini, pertama tadi konsumsi air Anda tingkatkan. Berapa banyak yang Anda bisa minum aja sebanyak-banyaknya Anda mampu minum. Ya, air putih mungkin nggak masalah, mungkin air kelapa Anda mau minum silakan saja. Campurkan mungkin sedikit dengan madu atau air mineral yang lain silakan saja. Yang pertama. Yang kedua, lemak dilawan dengan lemak ya. Misalkan beberapa jenis atau contoh lemak yang baik, misalkan kita tahu ya, seperti minyak zaitun ya, kemudian ada juga minyak kelapa atau VCO ya, minyak zaitun atau minyak kelapa atau VCO itu jadikan menu wajib Anda waktu sedang berbuka dan sahur ya. Jadi minyak zaitun atau mungkin VCO itu jadikan menu wajib Anda waktu buka dan sahur. Bisa diminum langsung atau mungkin Anda jadikan itu bagian dari makanan. Ya, bagian dari makanan. Ya, makanan misalkan Anda bikin salad, di situ ada minyak zaitunnya, mungkin seperti itu. Ya, atau mungkin Anda bikin makanan atau mungkin di nasi pun sebenarnya bisa Anda masukkan di situ minyak zaitun, Anda campurkan saja sedikit supaya nasinya berminyak, tapi minyaknya zaitun atau VCO juga bisa. Atau lemak-lemak yang baik yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, seperti atau jamaah sekalian, seperti apa ya, santan ya. Santan itu sebenarnya bagus ya, lemak yang bagus ya. Cuman ketika dia dipanaskan dan dia rusak ya lemaknya tadi karena pemanasan tadi, maka itulah biangnya sebenarnya. Jadi kita ambil sumber dasar kan dari santan tadi. Jadi mungkin kalau boleh saya mengajak Anda yang mungkin ada penyakit-penyakit atau masalah di pembuluh darah atau jantung, maka coba di 10 hari pertama itu Anda ada pilihannya beberapa. Yang pertama, kalau Bapak Ibu tahu kelapa yang buat parut itu ya, yang kelapa parut itu nanti bisa dibagi empat ya. Nah, empatnya itu, yang empatnya tadi 1/4 itu Anda makan waktu pagi, dan 1/4 lagi itu Anda makan waktu sahur ya, sahur dan berbuka. Dalam bentuk apa? Makan dan dimakan langsung boleh kelapa tadi, atau Anda parut boleh, atau kalau enggak 1/4 kelapa tadi itu Anda jadikan santan
itu juga lemak yang sangat baik untuk jantung. Jadi misalkan ide kreatif itu gimana? Misalkan Anda punya alpukat itu nanti Anda tambahkan seperempat itu tadi kelapa tadi itu. Jadi seperempat kelapa tadi Anda tambahkan dengan alpukat di blender, misalkan tambahkan air sedikit, tambahkan madu secukupnya. Itu sudah sangat powerful ya untuk membersihkan atau menjadikan lemak yang baik untuk pembuluh darah kita. Itu dan tentunya makanan-makanan lain atau mungkin sunah-sunah secara kita berpuasa itu silakan dikerjakan saja ya, seperti mungkin berbuka dengan kurma ya, atau mungkin sahur. Jadi itu jangan tinggalin sahurnya, karena kata Nabi SAW dalam sahur kan ada keberkahan meskipun kita cuma minum segelas air di situ. Demikian ya. Jadi itu 10 hari pertama fokusnya di situ ya. Berarti kita nggak boleh makan? Oh boleh, nggak masalah. Tapi kalau saya boleh sarankan ya, sebagaimana tadi ya, saluran air atau saluran pembuangan gitu yang dia sudah banyak tumpukan sampah di situ. Maka saran saya di 10 hari pertama ini jangan terlalu banyak makanan-makanan yang memberatkan ya. Kurangi makanan yang ada sehingga kita fokus betul-betul untuk pembersihan. Dan insya Allah dengan niatan puasa yang ikhlas ya, dan mengharap Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebenarnya nggak perlu khawatir ya nanti kelaparan atau bahkan pingsan atau nggak akan terjadi itu. Karena memang apalagi ketika kita sahur itu kita juga bisa berdoa pada Allah, ya Allah cukupkan makanku ini untuk bisa aku beribadah kepadamu dengan optimal, dengan maksimal hari ini. Itu kita bisa sampai dengan waktu sahur. Sehingga nanti tubuh kita terbiasa dengan kalori yang terbatas yang kita lakukan waktu sahur tadi ya, atau mungkin waktu berbuka. Itu rulesnya lah kalau mungkin. Berarti bagaimana caranya agar kita bisa tetap stabil tadi ya, makanan-makanan yang tinggi kalori itu ya Anda mulai kurangi selama 10 hari pertama itu. Ya, tinggi kalori itu ya tentunya yang makanan-makanan yang tidak banyak mengandung gizi tinggi yang sering kita sampaikan ya, misalkan tepung-tepungan ya, gula pasir, minyak goreng gitu kan. Dan bisa ada ganti dengan makanan, cuman itu dibatasi banget dan kita betul-betul fokus untuk pembersihan saja. Kalau lapar gimana? Kalau ada keinginan lapar gimana? Ya kita bisa ngemil yang sehat. Sebenarnya kalau tadi saya sebutkan kelapa itu juga sebenarnya adalah camilan yang sehat. Jadi kalau Bapak Ibu nyoba nanti makan kelapa ya, kelapa tua gitu kan, itu sebenarnya juga satu pilihan camilan yang sehat juga sekalian. Ya. Pilihan camilan yang sehat yang selain mengenyangkan, dia juga sangat baik untuk memperbaiki fungsi jantung. Itu saya banyak mendapatkan ya sebuah mungkin testimoni juga dari orang-orang yang ketika mereka rutinkan memakan lemak yang baik dari kelapa ini, ternyata jantungnya membaik gitu kan. Itu. Nah, termasuk herbal-herbal yang sifatnya membantu atau mungkin sayuran-sayuran sifatnya membantu membersihkan ya, mendetoks ya. Seperti sayuran apa? Sayuran-sayuran yang kalau mungkin di dunia sayur mayur itu namanya cruciferous ya. Sayuran seperti brokoli ya, itu juga, atau mungkin asparagus, nanti bisa di browsing ya, cruciferous salah satu jenis sayuran yang sangat baik kita konsumsi di waktu 10 hari pertama Ramadan. Ini bukan sesuatu yang mutlak atau wajib. Ini saya memberikan itu saja ya, panduan supaya benar-benar kita bisa cukup energinya cukup, kalorinya cukup, juga tidak berlebihan juga, tapi badan kita tuh dalam keadaan terdetoks dengan sempurna ketika 10 hari pertama. Ya baik, itu 10 hari pertama kurang lebih kayak begitu ya. Ya kurma atau madu atau apapun silahkan saja, dan minum juga termasuk herbal-herbal yang sifatnya mengencerkan darah ya, seperti habatus sauda ya, juga bisa Bapak Ibu konsumsi ya, atau mungkin herbal-herbal atau rimpang-rimpangan yang sifatnya mengencerkan darah, atau rempah-rempah juga bisa seperti bawang-bawangan itu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, nanti bisa dimasak dalam bentuk sayuran, nanti kuahnya diminum, itu juga insya Allah akan sangat baik untuk melancarkan atau mengencerkan aliran darah. Itu 10 hari pertama.